Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai kredit rationing atau penjatahan kredit. Sebelum ke pokok penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Febriani Fitri dan saya Vira Zaroul Agustina. Gagasan dari kredit rationing atau kredit penjatahan dikembangkan sebagai produk samping dari pandangan bahwa kebijakan moneter memiliki efek langsung pada perekonomian melalui mekanisme pengeluaran. Pandangan ini di tahun 1950-an adalah bahwa moneter yang sesak bisa memiliki efek yang kuat pada mengurangi pengeluaran sektor swasta meskipun perubahan suku bunga kemungkinan besar menjadi kecil. Alasan dibalik ini adalah bahwa bank membatasi kredit kepada peminjam. Ini adalah dasar dari doktrin ketersediaan yang secara kasar menyatakan bahwa pengeluaran selalu melebihi dana pinjaman yang tersedia. Memang telah dicatat oleh Keynes pada tahun 1930-an bahwa ada kecenderungan untuk menjadi viuntatis tingkat peminjam yang besarnya dapat diperluas atas dikontrak, sehingga bank dapat mempengaruhi volume investasi dengan memperluas dan mengontrak volume pinjaman mereka tanpa perlu ada perubahan pada tingkat suku bunga pada bank. Dan pertanyaan yang mengganggu para ekonom adalah bisakah kredit rationing konsisten dengan tindakan bank yang memaksimalkan keuntungan? Karena tampaknya tidak konsisten dengan analisis permintaan dan penawaran dasar yang mendalilkan adanya tingkat equilibrium di mana semua peminjam yang bersedia membayar tingkat itu memperoleh pinjaman. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kontrol kuantitas atas kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada sektor swasta dibatasi pada OA. Karena bank mengalami underweight pada pinjaman dalam portofolionya, kurva penawaran pinjaman menjadi horizontal, yaitu elastis sempurna pada suku bunga pinjaman resmi. Hal ini menyebabkan ada permintaan pinjaman yang tidak terpenuhi, yaitu sama dengan OB dikurangi OA. Campuran dari batas peraturan, hukum riba, dan metode manajemen aset yang digunakan oleh bank menjadi dasar untuk doktrin ketersediaan. Dari perspektif mikroekonomi, doktrin ketersediaan menyorot peran faktor non-harga dalam penentuan kontrak pinjaman. Namun, penjatahan dalam bentuk apapun yang tidak ditentukan secara eksogen oleh kendali dan regulasi pemerintah dinilai tidak sejalan dengan perilaku maksimalisasi laba bank. Availability Doctrine atau doktrin ketersediaan cara longgar menyatakan bahwa harga kredit bukanlah penentu penting dari kredit, tetapi ketersediaan kredit. Doktrin ini muncul dari pengamatan pasca Perang Dunia Kedua tentang hubungan yang lemah antara tingkat bunga dan permintaan agregat untuk pinjaman. Inelastisitas yang tampak jelas ini sejalan dengan dominannya pandangan bahwa kebijakan fiskal merupakan pendorong stabilitas ekonomi dan bahwa kebijakan moneter hanya berperan sebagai pendukung. Kenyataannya adalah bahwa bank komersial muncul dari Perang Dunia Kedua tentang kepemilikan utang pemerintah yang membengkak. Metode refiling manajemen bank adalah manajemen aset. Bank mengalihkan aset di neracanya antara obligasi pemerintah yang terlalu terwakili dan pinjaman swasta yang kurang terwakili ketika operasi pasar terbuka memungkinkan. Pemerintah dan bank sentral dapat secara efektif mengontrol aliran kredit melalui operasi pasar terbuka pada tingkat bunga yang berlaku. Pengetatan atau pelonggaran kebijakan moneter diperoleh melalui operasi pasar terbuka yang tepat.
yang meningkatkan atau menurunkan kepemilikan bank komersial atas utang pemerintah yang pada gilirannya mencerminkan peningkatan atau penurunan pinjaman bank kepada sektor swasta. Selain itu, banyak negara menempatkan kontrol kuantitas pada pinjaman bank. Hasilnya adalah bank tingkat bunga tidak dapat memenuhi permintaan kredit secara agregat. Teori awal penjatahan kredit didasarkan pada gagasan suku bunga melekat yang disebabkan oleh faktor kelembagaan, hukum, atau budaya seperti hukum riba, biaya transaksi, kelembaman atau ekspektasi yang tidak elastis. Pendekatan ini sama saja dengan mengasumsikan adanya penjatahan kredit atau ada karena kontrol dari pemerintah menunjukkan bahwa itu keluar dari perilaku pengoptimalan. Teori selanjutnya berkonsentrasi pada risiko gagal bayar. Dorongan utama dari argumen ini adalah bahwa perantara keuangan tidak dapat dikompensasikan atas peningkatan resiko dengan peningkatan suku bunga. Di luar beberapa eksposur pinjaman tersebut oleh bank, resikonya akan selalu lebih besar daripada tingkat suku bunga dan keuntungan yang diharapkan akan menurun karena tingkat bunga meningkat melebihi beberapa titik tertentu. Hotman pada tahun 1960 adalah salah satu orang pertama yang mengembangkan teori penjatahan kredit endogen yang terdiri dari perilaku memaksimalkan keuntungan. Dalam kerangka kerja ini yang tetap menjadi inti dari literatur penjatahan kredit adalah gagasan bahwa resiko kerugian bank atau resiko gagal bayar secara positif terkait dengan eksposur pinjaman. Oleh karena itu, pengembalian yang diharapkan bank terdiri dari dua komponen, pengembalian minimum jika bagi gagal bayar dan jika tidak ada gagal bayar. Pengembalian penuh yang diberikan oleh suku bunga pinjaman dikurangi biaya pengumpulan simpanan di pasar uang. Nah, di sini ada kurva endogenous credit rationing. Nah, di mana masing-masing dari dua komponen ini memiliki probabilitas untuk pinjaman yang sangat kecil. Kemudian gagal bayar hampir 0. Seiring dengan peningkatan ukuran peminjaman setelah titik tertentu, kemungkinan kerugian gagal bayar sehingga keuntungan pinjaman mulai menurun sedemikian rupa, sehingga kurva permintaan pinjaman melengkung ke depan. Meskipun kurva permintaan terletak di antara D1 dan D2 dan memotong kurva penawaran pinjaman, tetapi pada tingkat bunga yang lebih tinggi dari R1, pinjaman yang ditawarkan akan tetap menjelaskan. Kemudian penjatahan tipe 1 tetapi tidak mampu menjelaskan penjatahan tipe 2. Ada permintaan kelompok untuk kredit tetapi dengan tingkat bunga kelompok. Terdapat 4 elemen endogen credit rationing. Yang pertama, asymmetris information atau informasi asimetris. Kemudian yang kedua, adverse selection, seleksi yang merugikan. Kemudian ada extra intensif yang merugikan. Kemudian ada moral hazard, bahaya moral. Nah, penjelasan mengenai asimetris information atau informasi asimetris di sini mengacu pada kemungkinan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi ini tidak memiliki jumlah atau kualitas informasi yang sama. Misalnya mungkin masuk akal untuk mengasumsikan bahwa peminjam mungkin memiliki lebih banyak informasi tentang kemungkinan keberhasilan proyek yang dibiayai oleh pinjaman daripada bank. Informasi asimetris dengan seleksi yang merugikan dan moral hazard dieksplorasi oleh Jeffers dan Russell 1976, di mana untuk menghasilkan modal penjatahan tipe 1, model ini didasarkan pada kerangka konsumsi antara waktu 2 periode. Penjatahan terjadi tanpa perlu menarik kekuatan monopoli, seperti dalam G dan Modigliani 1969.
adverse selection atau seleksi yang merugi. Ketika bank mungkin memilih peminjam yang salah, dalam artian orang tersebut lebih mungkin untuk default dalam serangkaian pinjaman. Setiap upaya untuk menggunakan tingkat bunga untuk memisahkan kedua jenis peminjam dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan gangguan di pasar karena seleksi yang merugi dengan tidak adanya persyaratan jaminan. Kemudian yang ketiga, adverse insentif yang merugikan, di mana ketika suku bunga kontrak menciptakan insentif bagi peminjam untuk mengambil resiko yang lebih besar daripada yang seharusnya mereka lakukan, sehingga suku bunga yang lebih tinggi dapat dibayarkan. Nah, untuk mengatasi insentif yang merugi ini, di mana setiap upaya untuk menggunakan tingkat bunga untuk memisahkan kedua jenis peminjaman dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan gangguan di pasar karena seleksi yang merugikan dengan tidak adanya persyaratan jaminan keseimbangan, bahkan mungkin tidak akan ada alasan bahwa jika bank mencoba untuk menentukan harga risiko peminjaman yang tidak jujur dan jujur ini. Yang terakhir, moral hazard atau bahaya moral, di mana ketika situasi salah satu pihak dalam perjanjian memiliki insentif untuk berperilaku dengan cara yang membawa manfaat bagi mereka, tetapi dengan mengorbankan pihak lawan, di sini akan meningkatkan resiko bank yang merugikan dan berdampak buruk dan seterusnya. Karena bank akan berakibat pada kenaikan lebih lanjut dalam tingkat suku bunganya dan serangan seleksi yang merugikan dan berdampak buruk. Solusinya adalah bagaimana menawarkan kontrak bersama kepada kedua jenis peminjam yang dikenal dengan sebutan kontrak penyatuan. Nah, peminjaman yang jujur memiliki insentif untuk membentuk kumpulan pinjaman terpisah karena mereka memberikan subsidi kepada peminjam yang tidak jujur. Namun peminjam yang tidak jujur akan memiliki insentif untuk berperilaku seperti peminjam yang jujur. Hasil yang optimal ini adalah kontrak penyatuan dengan jumlah pinjaman yang lebih kecil daripada permintaan pinjaman.